Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kusuma Dewi, NPM 20030300005, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pasar modal syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah pasar modal syariah Indonesia. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management atau DIM pada tanggal 3 Juli 1997. 3 tahun kemudian, tepatnya tanggal 3 Juli 2000, diluncurkannya Jakarta Islamic Index atau JII yang merupakan hasil kolaborasi antara Bursa Efek Jakarta dan DIM. Dengan hadirnya indeks tersebut, para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Tonggak penting pasar modal syariah Indonesia berikutnya adalah keluarnya Fatwa Nomor 20/DSN MUI /4 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah pada tanggal 18 April 2001. Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tersebut kemudian diikuti dengan keluarnya obligasi syariah mudatabah pertama oleh PT Indosiat Tbk pada bulan September 2002. Pasar modal syariah nasional kian mendapatkan momentum setelah pemerintah menerbitkan surat berharga syariah negara SBSN pertama yaitu seri IFR 0001 dan IFR 0002 pada tanggal 26 Agustus 2008. Menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN pada tanggal 7 Mei 2008. Tahun 2011 menjadi batu loncatan berikutnya bagi perkembangan pasar modal syariah dengan hadirnya Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI yang meliputi seluruh saham syariah di BEL pada tahun yang sama. Hadir juga Syariah Online Trading System SOTS sebagai sarana transaksi saham syariah berbasis internet. Lalu, tahun 2013 ditandai dengan beroperasinya Bank Syariah Mandiri sebagai bank rekening dana nasabah atau RDN syariah pertama yang diluncurkan ETF syariah pertama di BEI. Setahun kemudian, Bank Panin Syariah melantai ke bursa sebagai emiten perbankan syariah pertama. Berikut adalah logo pasar modal syariah Indonesia. Visi pasar modal syariah Indonesia adalah menjadi pasar modal syariah yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, berkeadilan dan melindungi kepentingan masyarakat. Adapun misi pasar modal syariah adalah menjadikan pasar modal syariah sebagai sarana pembiayaan bagi pemerintah dan sektor swasta serta sebagai sarana investasi pilihan masyarakat. 2. Mewujudkan pasar modal syariah yang tumbuh stabil, berkelanjutan dan akuntabel. 3. Mewujudkan sumber daya manusia pasar modal syariah yang berkualitas. Peran pasar modal syariah di Indonesia. Ada dua peran utama pasar modal syariah. Pertama, pasar modal syariah dapat menjadi sumber pendanaan yang sesuai prinsip syariah bagi perusahaan. Kedua, pasar modal syariah dapat menjadi wadah investasi yang sesuai prinsip syariah bagi investor. Perusahaan yang menerbitkan sekuritas syariah tidak terbatas hanya perusahaan yang menyatakan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah, misalnya bank syariah atau asuransi syariah. Namun juga perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah, misalnya perusahaan pertambangan atau manufaktur. Namun, perusahaan yang menerbitkan sekuritas syariah wajib memiliki pengawasan terkait aspek kesyariahan, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS atau tim ahli syariah. Konsep pasar modal syariah Indonesia. Salah satu pokok penting dalam fikih muamalah adalah aturan bahwa semua yang terkait hubungan muamalah atau usaha diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melanggarnya. Pasar modal syariah dalam hal ini termasuk dalam fikih muamalah. Artinya, selama tidak ada larangan, maka aktivitas di pasar modal syariah diperbolehkan. Transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah. Yang pertama yaitu masyir, goror, riba, riswah, batil. Perbedaan pasar modal syariah dan konvensional. Dari segi aspek
instrumen investasi, konvensional, saham, obligasi, dan reksadana, syariah, saham, syariah investasi, suku, reksadana syariah, indeks saham konvensional IHSG atau indeks harga saham gabungan, LQ 45, syariah ISSI, dan JII. Aspek tipe obligasi, obligasi berkupon tetap, obligasi berkupon variabel, obligasi tanpa kupon, suku ijaroh atau sewa, suku mudharabah bagi hasil. Aspek jenis reksadana konvensional, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham. Syariah, reksadana pasar uang syariah, reksadana pendapatan tetap syariah, reksadana campuran syariah, reksadana saham syariah. Dari aspek jenis reksadana non-konvensional, konvensional, reksadana dolar, reksadana terproteksi, reksadana indeks, KIK EBA atau kontak investasi kolektif sekuritas keragun aset, DIRE, dana investasi real estate, dan reksadana penyertaan terbatas. Syariah, reksadana dolar syariah, reksadana terproteksi syariah, reksadana indeks syariah, KIK EBA syariah, DIRE syariah, reksadana penyertaan terbatas syariah, reksadana syariah sekuritas luar negeri, reksadana syariah berbasis suku. Aspek ketentuan bidang usaha, konvensional tidak ada pembatasan, syariah tidak termasuk bidang usaha yang melanggar kaidah syariah seperti minuman keras, perjudian, riba, ketidakpastian, dan bisnis non-syariah lainnya. Rasio modal terhadap total utang maksimal 82% atau rasio modal terhadap total aset maksimal 45%. Dari segi aspek ketentuan keuangan, konvensional tidak ada batasan, syariah total pendapatan non-syariah maksimal 10%. Aspek ketentuan pengelolaan reksadana, konvensional sesuai dengan jenis reksadana, syariah sesuai dengan jenis reksadana ditambah dengan adanya tambahan ketentuan cleansing atau pembersih reksadana dari pendapatan yang sifatnya non-syariah untuk selanjutnya diamalkan. Dari aspek Dewan Pengawas Syariah tidak ada, konvensional, syariah ada. Konsep pasar modal syariah tidak dapat disamakan dengan perbankan. Di sektor perbankan terdapat pemisah atau dikotomi yang jelas antara perbankan konvensional dan syariah. Misal, dalam hal skema operasional maupun bisnisnya, antara bank konvensional dan bank syariah sangat berbeda. Pasar modal syariah relatif tidak memiliki perbedaan sama sekali. Dalam mekanisme transaksi sekuritasnya, setiap investor yang ingin berinvestasi secara syariah maupun tidak, sama-sama harus menggunakan jasa atau fasilitas broker yang terhubung pada Sistem Perdagangan Bursa Efek Indonesia atau JATS NextG. Selain itu, OJK dan BEI sama sekali tidak menerapkan perbedaan dalam proses pencatatan sekuritasnya. Terlepas emiten tersebut dikategorikan menerbitkan sekuritas syariah atau tidak, semua diperlakukan sama dan setara dalam prosesnya. Landasan pasar modal syariah Indonesia. Pengertian prinsip syariah di pasar modal ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 15/POJK Nomor 4 2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa seluruh aktivitas di pasar modal syariah berlandasan pada dua hukum, yaitu landasan fikih yang bersumber dari fatwa DSN MUI dan landasan hukum positif merujuk pada undang-undang dan peraturan OJK. DSN dibentuk dengan SK Majelis Ulama Indonesia nomor Kep 754-2-2-1999 tentang pembentukan DSN MUI. Dilatar belakangi makin berkembangnya lembaga keuangan syariah atau LKS, sehingga dipandang perlu adanya lembaga yang akan menampung berbagai masalah yang memerlukan fatwa agar diperbolehkan kesamaan dalam penanganan dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah DPS yang berada di LKS. Tugas utama DSN MUI: 1. Menumbuh kembangkan penerapan prinsip nilai-nilai syariah dalam aktivitas keuangan dan ekonomi. 2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah. 3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. 4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. DSN MUI telah menerbitkan sejumlah fatwa terkait pasar modal syariah.
Fatwa pertama adalah Fatwa nomor 20 tentang penerbitan reksadana syariah pada tahun 2001. Dari berbagai fatwa yang dikeluarkan di ASN MUI, ada dua fatwa yang menjadi landasan utama bagi operasional pasar modal syariah. Pertama, Fatwa nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal pada tahun 2003. Kedua, Fatwa nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek (ETEK). Namun, karena fatwa DSN MUI bersifat tidak mengikat, OJK mengadopsi fatwa-fatwa tersebut dan menjadikannya peraturan sehingga bersifat pengikat dan wajib menjalankan oleh para pelaku pasar modal syariah. Landasan fikih pasar modal syariah Indonesia. Aktivitas pasar modal syariah tergolong dalam aktivitas muamalah. Dengan demikian, segala aktivitas di pasar modal syariah diperbolehkan sepanjang tidak dilarang oleh hukum syariah. Adapun aktivitas pasar modal yang dilarang menurut syariah antara lain segala aktivitas yang mengandung unsur gharar, riba, maisir, riswah, maksiat, dan zolim. Salah satu landasan fikih dalam pasar modal syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Seluruh transaksi dan sekuritas dalam pasar modal syariah harus sesuai dengan fatwa DSN MUI. Bahkan peraturan-peraturan OJK mengenai pasar modal syariah pun menggunakan fatwa dalam penyusunannya. Syariah peraturan hukum Islam. Fikih hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Mu'alah mengatur hubungan manusia dengan manusia. Hukum asalnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Ibadah mengatur hubungan Allah dengan manusia, hukum asalnya terlarang kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Fatwa secara bahasa artinya penjelasan atau penerangan pengertiannya. Fatwa adalah penjelasan hukum syariah dalam suatu persoalan sebagai jawaban para ulama atas pernyataannya yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa mengenai pasar modal sebenarnya sudah cukup lengkap. Fatwa tersebut antara lain mencakup baik pencatatan sekuritas syariah maupun mengenai transaksinya. Adapun fatwa-fatwa DSN MUI yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut. 1. Nomor 20 DSN MUI 4/2001 Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah. 2. Nomor 23 DSN MUI 9/2002 Obligasi Syariah. Nomor 33 DSN MUI 9/2002 Obligasi Syariah Mudharabah. Nomor 40 DSN MUI /10 2003 Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Nomor 41 DSN MUI /3/2004 Obligasi Syariah Ijarah. Nomor 59 DSN MUI 4/2007 Obligasi Syariah Mudharabah dan Konversi. Nomor 65 DSN MUI /3/2008 hak memesan efek terlebih dahulu syariah atau HMETD syariah. Nomor 66 DSN MUI /3/2008 waran syariah. Nomor 69 DSN MUI nomor 6/2008 surat berharga syariah. Nomor 70 DSN MUI nomor 6/2008 metode penerbitan surat berharga syariah negara. Nomor 71 DSN MUI 6/2008 sell and leaseback. Nomor 72 DSN MUI /6/2008 surat berharga syariah negara ijarah sell and leaseback. Nomor 76 DSN MUI 6/2010 SBSN Ijarah Aset to be Leased. Nomor 80 DSN MUI 6/2011 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Nomor 94 DSN MUI 4/2014 Repo Surat Berharga Syariah SBS berdasarkan prinsip syariah. Nomor 95 DSN MUI /6/2014 Surat Berharga Syariah Negara SBSN Wakalah. Fatwa yang paling komprehensif menjelaskan mekanisme transaksi sekuritas di pasar modal syariah adalah Fatwa DSN MUI nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Landasan hukum pasar modal syariah Indonesia. Landasan hukum
positif pada pasar modal syariah di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang dan peraturan terkait lainnya, serta peraturan OJK beberapa regulasi OJK yang terkait dengan pasar modal syariah sebagai berikut. 1. Peraturan OJK Nomor 15 POJK 04 2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. 2. Peraturan OJK Nomor 16 POJK 04 2015 tentang ahli syariah pasar modal atau ASPM. 3. Peraturan OJK Nomor 17 POJK 04 2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah. 4. Peraturan OJK Nomor 18 POJK 04 2015 tentang penerbitan dan persyaratan suku. 5. Peraturan OJK Nomor 19 POJK 04 2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. 6. Peraturan OJK Nomor 20 POJK 04 2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek beragum aset syariah atau EBAS syariah. 7. Peraturan OJK Nomor 53 POJK 04 2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. 8. Peraturan Bapepam dan LK Nomor ILK 1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah DES. Jenis-jenis akad dalam pasar modal syariah. Beberapa akad yang digunakan dalam pasar modal syariah sebagaimana diatur dalam peraturan OJK Nomor 53 POJK 04 2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal adalah sebagai berikut. 1. Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik barang atau jasa dan penyewa barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. 2. Istisna dalam perjanjian jual beli barang atau jasa antara pemilik barang atau jasa dan pembeli barang atau jasa di mana barang atau jasa yang menjadi objek telah ditentukan spesifikasinya. 3. Kafalah adalah perjanjian penjaminan barang atau jasa antara pemberi jaminan barang atau jasa, pemilik barang atau jasa, dan pengguna barang atau jasa. 4. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal. 5. Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak menyetorkan modal sesuai kesepakatan. 6. Wakalah adalah perjanjian pemberian kuasa antara pihak aset dan penerima kuasa aset. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.